Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama, walaupun masih dari rumah masing-masing. Tapi mari kita tetap persiapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum masuk dalam ibadah, saya akan bacakan warta untuk minggu ini. Untuk yang pertama, untuk penata layanan ibadah minggu 11 Oktober 2020, tema waspadai ajaran sesat, pengkhotbah oleh Pendeta Yosua, ditulis oleh Diaken Kuancin dan pemusik Ibu Acu. Bagi kita yang melayani, mari kita persiapkan diri kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanan kita. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat juga untuk persembahan di tanggal 27 September yang lalu untuk perpuluhan melayani sebesar 2 juta, syukur EM 100.000 dan NN 50.000. Jika ada nama nominal yang tertera tidak sesuai, Bapak Ibu bisa menghubungi Diaken untuk dikoreksi. Lalu untuk kebaktian doa di hari Kamis, kita sudah memulai secara Zoominar. Jadi setiap hari Kamis kita langsung ibadah jam 7 bersama secara online. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya karena nanti akan ada link yang dikirimkan. Demikian warta yang bisa saya sampaikan pada minggu pagi hari ini. Selamat pagi kita kasih Tuhan. Apa kabar kita semua di rumah? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Marilah pada pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita bersama-sama dengan keluarga. Kita siapkan hati kita, berpakaian yang baik, mengambil tempat duduk yang nyaman untuk kita. Selama beberapa waktu ke depan kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk bersatu dulu sejenak. Menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau mengangkat hati kita memandang kekudusan Tuhan. Karena kita percaya saat kita menyembah, saat kita memuji Dia, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan Dia Allah hadir bertata di atas setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada-Nya. Saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, Roh bekerja.
zaman kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan adalah berkat kita yang bakah melebihi jiwa kita. Oleh karena itu mari biarlah sepanjang jalan hidup kita terus jalan mengikut Dia, selalu berdekat, semakin mendekat kepada kita. Kita akan pujian ini bersama-sama, dekat pada Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Dia senantiasa selalu menuntun hidup kita. Oleh karena itu, mari terus dengan iman, dengan teguh kita mau mengikut Dia. Karena ada Dia yang selalu menuntun hidup kita. Kita akan menyiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita mengatakan, Yesus menuntun hidup. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita siang malam dimanapun. Ada Yesus
Mari jemaat, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Allahku untuk segala perbuatan tangan Tuhan yang terus-menerus kami alami, kami nikmati, dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan terus mengalami campur tangan Tuhan, mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dianugerahkan atas kehidupan kami. Berkatilah Bapa, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan pada Roh Kudus bekerja menolong dan memampukan kami. Dan biar Tuhan pada pagi hari ini kami dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan, agar firman-Mu kembali menjadi penghiburan dan kekuatan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kami. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Begitu pada pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari adalah kokoh dalam iman dan pengajaran. Firman Tuhan berkata demikian dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tema firman Tuhan pada pagi hari adalah kokoh dalam iman dan pengajaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sebuah struktur bangunan, bagian yang paling penting itu adalah fondasi. Tidak peduli setiap model, setiap rancangan yang dibuat mungkin oleh arsitek yang terkenal sekalipun, tetapi jika dasar bangunannya tidak kokoh, maka rumah itu tidak berguna, atau bangunan itu pun menjadi tidak berguna. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, fondasi tidak terlihat, ya, tidak seindah dengan bangunan yang didirikan di atasnya. Setiap ornamen, setiap model, setiap bentuk-bentuk yang mungkin dibuat sedemikian rupa, semuanya itu tidak akan menjadi berguna jika tidak ditopang oleh dasar yang kokoh atau fondasi yang kokoh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fondasi mungkin adalah bagian yang sederhana, tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak bisa dirasakan keberadaannya. Justru fondasi itulah yang berpegang penting ya untuk kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Ketika gempa dan banjir besar terjadi, ketahanan sebuah fondasi baru teruji. Ya, bangunan yang tetap teguh dan lurus berarti dia pasti didirikan di atas fondasi yang kokoh. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga pengajaran firman Tuhan dalam rumah kita. Ya, orang di luar seringkali tidak bisa melihat bagaimana salah satu disiplin rohani dilakukan di dalam rumah kita. Tapi mereka akan mengetahuinya ketika anggota keluarga menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Saya percaya setiap kita dibentuk dengan banyak kondisi hidup yang tidak mudah kita lalui. Setiap keluarga menghadapi tampakan yang berbeda. Setiap keluarga menghadapi kondisi berat yang berbeda. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keluarga menghadapi berbagai ujian kehidupan dan bisa kuat untuk melaluinya. Itu adalah sebuah sukacita karena ada kekuatan yang dimiliki untuk melalui hari demi hari yang sudah kita lalui. Pengajaran kesehatan kuat akan menolong mereka untuk tetap teguh dan kokoh berdiri di tengah-tengah hantaman kehidupan yang datang silih berganti. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tekanan luar biasa. Ya, PHK secara massal ada di depan mata. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan mata pencaharian. Ekonomi semakin buruk dari waktu ke waktu. Tekanan hidup semakin berat. Ya, ekonomi tidak cenderung membaik, sementara tekanan-tekanan, kebutuhan-kebutuhan pokok masih terus-menerus harus kita penuhi dari waktu ke waktu. Banyak orang mulai gelisah, banyak orang mulai khawatir, banyak orang mulai takut, banyak orang mulai meragukan. Ya, apakah mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka? Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah yang sedang dibahas oleh Paulus dalam teks kita pada hari ini. Ya, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa ada tantangan atau ada dua tantangan serius yang akan dihadapi oleh seorang Timotius. Yang pertama itu adalah tentang penganiayaan dan kesesatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, penganiayaan dan kesesatan pada masa gereja mula-mula itu adalah sebuah hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Sebagian besar orang percaya mereka dianiaya oleh karena kesalahan mereka. Ya, dianggap bahwa mereka sudah tergoda untuk berada dalam kondisi meninggalkan iman mereka yang lama. Tapi dikatakan bahwa tidak sedikit juga di antara mereka yang tersesat. Ya, dan tersesat dari iman yang semula, sehingga mereka mencoba menghindarkan diri dari penderitaan yang ada di depan mata mereka. Orang-orang ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah orang-orang yang terus diuji apakah mereka mampu bertahan dan tekanan kehidupan yang mereka lalui. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, ya, penganiayaan dan kesesatan itu mungkin dihadapi oleh Timotius dan orang-orang pada masa itu. Tapi tidak demikian dengan Timotius. Kata sambung di ayat yang ke-14 mengingatkan kepada kita, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Pada bagian ini mengkontraskan Timotius dengan para penyesat di ayat yang ke-13. Dan di ayat ke-13 dikatakan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita semakin terkejut dengan banyaknya kejahatan di sekitar kita. Ya, berapa minggu lalu saya sempat terkejut, saya sempat tidak habis pikir. Ada pasangan suami istri membunuh anaknya sendiri. Ya, membunuh anaknya sendiri gara-gara anaknya itu nggak bisa diajari waktu belajar online. Suami istri, ya, dengan mengeraskan hatinya membunuh anaknya. Ya, kita nggak bisa pikir Bapak Ibu, kondisi kejahatan semakin ada di sekitar kita, semakin membuat kita bergidik ngeri bahwa manusia sudah kehilangan akal sehatnya. Ya, pada bagian ini Paulus mengontraskan bahwa Timotius itu tidak sama dengan mereka, dengan para penyesat itu atau para orang-orang jahat itu di ayat ke-13. Di bagian ini dikatakan bahwa kamu muncul dua kali sebagai penekanan. Bahwa tetapi hendaklah engkau, ini adalah sebuah penekanan atau sebuah penegasan kepada Timotius untuk tetap berpegang, ya, tetap berpegang teguh, ya, akan firman Tuhan atau kebenaran yang sudah engkau terima. Bapak Ibu, orang-orang sesat adalah mereka yang tidak puas dan tidak mau tinggal dalam firman Tuhan. Itu definisi di dalam iman Kristen. Bahwa mereka ingin melampaui Alkitab. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ada kemajuan. Ya, memang ada kemajuan, tapi bukan dalam kebenaran, melainkan mereka di dalam kejahatan. Berpegang kepada kebenaran secara konsisten memang tidak mudah. Terpaan badai hidup yang datang silih berganti melemahkan iman kita, membuat kita hampir gentar, membuat kita begitu rapuh. Ada banyak risiko yang harus kita tanggung. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa ragu-ragu Paulus berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan sedikit orang yang bersedia membayar harga demi sebuah kebenaran. Bahkan dalam sakit kita pun, kita bisa menjadi agen Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sharingkan kepada kita pada pagi hari ini. Ada seorang adik tingkat saya,
Ya, saat ini sedang bergumul bersama dengan putranya di rumah sakit Angkatan Laut di Surabaya. Anaknya, putranya umur 15 tahun, ya, tinggi, besar, tegap, atletis, karena dia memang menyiapkan dirinya untuk masuk nanti ke sekolah militer yang mengikuti jejak bapaknya. Tapi sudah sekitar 2 atau 3 minggu ini dia didiagnosa oleh dokter bahwa dia menderita tumor di batang otak tengah. Ini sebuah dilema bagi mereka. Istrinya seorang hamba Tuhan, suaminya adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut, ya, dan mereka ada dalam kondisi yang sangat-sangat lemah dalam iman mereka. Ada banyak masukan dari lingkungan sekitar. Mereka adalah mereka melayani di Kupang. Kita tahu di Kupang masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tawarkan, ayo datang ke dukun ini mampu memberikan kesembuhan. Datang ke sini mampu memberikan kesembuhan. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, teman saya katakan tidak. Justru di dalam kelemahanlah aku harus menunjukkan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Bahkan dalam sakit kita pun, dalam masa tidak berdaya kita sekalipun, kita bisa menunjukkan akan kasih Tuhan di dalam firman kita. Ya, hanya sedikit orang yang bersedia bayar harga demi sebuah kebenaran. Timotius salah satunya orang yang bersedia membayar harga untuk sebuah kebenaran. Dia mengetahui banyak aniaya yang dihadapi oleh Paulus. Ya, karena Injil, dia menyaksikan bagaimana Paulus disesat, bagaimana Paulus ditangkap, bagaimana Paulus menghadapi siksaan demi siksaan. Timotius menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi kepada Paulus. Karena Timotius menyertai pelayanan Paulus berkali-kali, mengikuti perjalanan seorang Paulus. Dan saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, Timotius dihadapkan pada keadaan yang hampir sama. Ada ancaman aniaya, ada bahaya kesesatan. Ini tidak bisa kita bendung Bapak Ibu. Yang penganiayaan, kesesatan itu tidak bisa kita bendung. Ya, itu akan datang sendiri bagai air bah yang datang menggoyahkan iman orang-orang percaya. Penganiayaan dan kesesatan. Ya, di tengah situasi seperti ini, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Cukup itu yang kita pegang. Kata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita kokoh dalam iman dan pengajaran. Ketika angin pencobaan, angin pergumulan datang menerpa kehidupan kita, kita tidak lagi goyah karena kita berpegang kepada kebenaran yang sudah kita terima dan kita yakini. Nasihat di atas diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Karena percaya bahwa Timotius sebelumnya sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Saya percaya setiap kita pernah mengalami cinta kasih Tuhan, pernah mengalami campur tangan Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kita. Yakinkanlah itu, imanilah itu, percayalah hal itu, dan bertumbuhlah di dalamnya. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memiliki firman, memiliki kitab suci saja tidak cukup. Berapa banyak Alkitab kita di rumah? Itu tidak cukup Bapak Ibu. Membacanya dalam ibadah saja juga tidak cukup. Firman Tuhan perlu kita pelajari. Yang perlu kita pelajari, perlu kita gali, ada disiplin yang dituntut atas kehidupan kita untuk merenungkan dan membacanya. Sesudah kita mempelajarinya, kita juga perlu untuk mempercayainya, meyakininya dengan sungguh-sungguh bahwa firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Bagaimana Timotius terus-menerus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, karena Timotius memegang kebenaran itu dengan kokoh. Kiranya setiap kita diingatkan betapa perlunya, betapa pentingnya kita memegang firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami senantiasa membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Betapa lemah, tidak berdayanya kami jika kami tidak punya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami. Kami yang memerlukan kasih karunia-Mu, kami butuhkan campur tangan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Yang mampukanlah kami hidup di dalamnya
dan kami dimerdekakan juga di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Berkatlah firman-Mu Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah pujian. Bapa, Engkau mengenal. Siapa kita, bagaimana kita, Tuhan sangat memahami dan mengenal kita. Keterbatasan kami. Pagi hari Bapa, hamba mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kau kenal, Kau tahu mereka pribadi lepas pribadi. Banyak jemaat-Mu sedang bergumul Tuhan dengan kehidupan. Mereka bergumul Tuhan untuk ekonomi. Mereka bergumul untuk kesehatan mereka. Mereka bergumul untuk pekerjaan mereka. Bergumul untuk anak-anak. Bergumul untuk suami. Bergumul untuk istri. Bergumul untuk kehidupan yang sepertinya tidak ramah kepada mereka. Bapa, kami perlu firman-Mu. Ingatkan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk bertahan menghadapi situasi dan kondisi yang berat dan tidak terkendali. Kami tahu kami tidak mampu. Kami akan terhempas, kami akan hilang. Bahkan mungkin kami akan hilang pengharapan. Ingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau, kami perlu firman, kami perlu berpegang kepada Engkau dengan kokoh dan kuat. Karena Engkau adalah sauh kami, Engkau adalah tempat di mana kami meletakkan jangkar jiwa kami, sehingga jiwa kami Tuhan tidak terombang-ambing. Jiwa kami mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Berkatilah Bapa, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dan anugerah daripada Engkau sendiri yang boleh menjamah mereka. Kasih-Mu sendiri Tuhan yang boleh menghampiri mereka, mendekat kepada mereka, dan melegakan jiwa mereka. Terima kasih Bapa, dengan pandemi yang masih belum selesai, ya Tuhan Kau jamah, Kau boleh memberkati lagi kepada jemaat-Mu. Peliharalah mereka dalam kasih setia Tuhan yang berlimpah.
agar Tuhan di tengah kondisi, situasi dan keadaan yang mereka lalui, mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka semakin ingatkan bahwa campur tangan daripada Tuhanlah yang membawa mereka sampai hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu, hiburkanlah setiap jemaat-Mu, dan biar kami bertumbuh dan pengenalan yang semakin intim kepada Engkau. Hanya dalam nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita sama-sama berdiri kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian doksologi. Dan saat ini kita diutus untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat kasih Allah yang besar dan berlimpah atas kehidupanmu. Kasih setia daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang berlimpah atas kehidupanmu dan kehidupanku, penghiburan kasih setia pertolongan pada Roh Kudus menyertai, memberkati, membimbing kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan apapun yang kau kerjakan, jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah jemaat, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain, terus saling berkabar apapun kondisi dan keadaan yang kita hadapi, biar penyertaan dan berkat Tuhan tetap ada atas kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.